Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau bersama-sama belajar pada bab 2, tujuan Tuhan menciptakan aku. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memiliki tujuan. Nah, hari ini kita mau belajar dari kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai 17 dan Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 14. Kita bersama-sama berdoa lebih dulu, baru kita melanjutkan pelajaran kita. Tuhan Yesus, kami datang dan mengucap syukur pagi ini Tuhan. Kami bersyukur sepanjang hari Tuhan memberkati kami, sehingga kami diberikan kesehatan, kekuatan untuk kami belajar bersama kembali. Kami menyerahkan Tuhan pelajaran kami hari ini. Tuhan pimpin sertai kami, supaya kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh dan menjadi anak yang cerdas, anak yang pandai, anak yang memiliki pengetahuan yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi anak-anak yang sudah bisa menyanyi lagu ini atau sudah tahu lagu ini, kita mau nyanyi sama-sama ya. Siapa bikin bunga? Tentunya bukan saya. Siapa bikin bunga? Tak lain Tuhan saja. Siapa bikin hewan? Tentunya bukan saya. Siapa bikin hewan? Tak lain Tuhan saja. Siapa bikin manusia? Tentunya bukan saya. Siapa bikin manusia? Tak lain Tuhan saja. Pada bagian 2, untuk menjadi sahabat Tuhan. Nah, ada seorang nabi yang bernama Abraham. Abraham ini dia begitu mengasihi Tuhan. Tuhan begitu menyayangi Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai istri yang bernama Sarah. Di masa tuanya, Bapak Abraham merindukan seorang anak laki-laki. Nah, karena istrinya begitu setia berdoa meminta kepada Tuhan, apa yang dimintanya dari Tuhan, Tuhan menjawab. Ketika itu, setiap hari Ibu Sarah berdoa supaya Tuhan memberikan seorang anak laki-laki. Nah, ketika di masa tuanya Ibu Sarah melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ishak. Nah, ketika Ishak sudah bertumbuh besar, Tuhan berfirman kepada Abraham supaya Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Namun, ketika itu Tuhan mau satu-satunya anak yang dimiliki oleh Bapak Abraham ini diberikan kepada Tuhan. Dan Bapak Abraham mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan memiliki tujuan agar Bapak Abraham yang menjadi sahabat Tuhan, atau Tuhan memiliki sahabat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Abraham ketika itu bersama dengan bangsa Sodom dan Gomora. Nah, ketika itu Tuhan mau membumi hanguskan, mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham berkata, Tuhan, jangan Engkau hancurkan Sodom dan Gomora. Di antara mereka ada yang mau percaya kepada Tuhan, ada yang percaya kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan, mau menyembah kepada Tuhan. Tetapi saya berharap, tolong Tuhan, jangan hancurkan, jangan hanguskan Sodom dan Gomora. Abraham hidup benar di hadapan Tuhan. Dia begitu setia pada Tuhan. Dan saat itulah Abraham datang sujud kepada Tuhan. Hal yang diandalkan oleh Abraham adalah berdoa. Berdoa artinya nafas hidup orang percaya, atau nafas hidup kita, ucapan kita, permohonan kita kepada Tuhan. Itulah doa. Doa
nafas hidup orang percaya. Saat itu Abraham selalu berdoa kepada Tuhan supaya bangsa Sodom dan Gomora tidak dihancurkan dan tidak dihanguskan, tidak di bumi hanguskan. Maka Tuhan mendengar doa Abraham. Kenapa Tuhan mau mendengar doanya Abraham? Karena Abraham adalah orang yang setia. Memuliakan Tuhan atau tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Tuhan. Contoh untuk memuliakan Tuhan adalah salah satunya adalah berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab, melakukan kebaikan. Kita bisa menolong orang lain, itu adalah salah satu contoh memuliakan Tuhan. Berkata jujur, tidak bohong, itu salah satu contoh-contoh untuk memuliakan nama Tuhan. Saat kita bersalah kepada orang yang ada di sekitar kita, segera mungkin kita meminta maaf kepadanya. Begitu juga ketika ada orang yang bersalah kepada kita sebaiknya juga memberikan maaf kepadanya, atau kita memaafkan kepada orang yang bersalah kepada kita. Itu juga bagaimana kita memuliakan Tuhan. Nah, bagian yang ketiga, kita akan belajar untuk dikasihi Tuhan. Kenapa kita dikasihi Tuhan? Karena Tuhan menciptakan kita begitu sempurna, begitu mulia, dahsyat dan ajaib kejadian kita. Maka Tuhan menempatkan manusia pertama di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, Tuhan menyediakan semuanya. Dia mengatur semuanya. Dia berkuasa atas ciptaan Tuhan, baik tumbuh-tumbuhan, binatang yang ada di Taman Eden. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena godaan oleh iblis, ketika itu iblis menggoda Adam dan Hawa melalui buah pengetahuan yang jahat dan yang baik. Nah, disitulah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan mengusir dari Taman Eden. Maka dia tidak boleh tinggal di Taman Eden karena keberdosaan Adam dan Hawa. Namun Tuhan tetap memelihara. Tuhan memberikan kehidupan kepada Adam dan Hawa agar mereka bekerja, mengolah tanah, menanam tumbuh-tumbuhan supaya mereka bisa makan dan mereka bisa hidup. Dan Tuhan mengutuk bumi, menghukum manusia, sehingga manusia tadi ibu katakan tidak boleh tinggal di Taman Eden. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan Tuhan memberikan jalan pendamaian kepada manusia karena Tuhan mengasihi manusia sebagai ciptaannya. Dan Tuhan mati di kayu salib karena keberdosaan manusia. Kita semua, anak-anak, orang tua maupun kakek nenek kita juga orang berdosa. Tidak satupun manusia di bumi ini tidak berdosa. Semua memiliki dosa. Karena dosa manusia, Tuhan mau memberikan putranya yang tunggal mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Seperti ada dalam ayat Alkitab Yohanes pasal 3 ayat 16 ya, ayat 16 bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa
artinya apa? Dia memiliki kehidupan yang kekal. Siapa yang percaya kepadanya, itulah yang dijanjikan Tuhan. Pak, kita belajar tentang memuliakan Tuhan. Di sini ada seorang ibu yang begitu merindukan seorang anak laki-laki, dan ibu ini bernama Hana, suaminya bernama Elkana. Nah, ibu Hana ini karena begitu ingin punya anak laki-laki, setiap harinya dia berdoa kepada Tuhan di bait Allah. Ketika dia berdoa di bait Allah, ada seorang imam yang bernama Imam Eli. Di sana Imam Eli melihat ibu Hana ini berdoanya dengan sungguh-sungguh sampai menangis, dengan mulutnya mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Imam Eli berkata, perempuan ini mabuk. Tetapi apa yang dilakukan oleh ibu Hana? Ibu Hana berkata, aku bukan seorang pemabuk, Tuan. Aku adalah seorang perempuan yang merindukan seorang anak. Aku berdoa supaya Tuhan memberikan aku seorang bayi laki-laki. Nah, setelah itu ibu Hana pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, ibu Hana masih merasa sedih karena apa? Tuhan belum mengaruniakan seorang anak padanya. Tetapi ibu Hana tidak pernah berhenti untuk berdoa. Ibu Hana selalu berdoa, pergi ke bait Allah untuk berdoa, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan anak kepada ibu Hana. Ketika itu Tuhan menjawab doa ibu Hana. Ibu Hana mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Ayahnya bernama Elkana. Ayah Samuel bernama Elkana. Suami ibu Hana itu bernama Elkana. Nah, di situ Tuhan dimuliakan. Ya, ketika Tuhan dimuliakan dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, dengan doa, dengan puji-pujian, dengan membaca firman Tuhan, disitulah Tuhan menjawab doa ibu Hana. Nah, di sini tidak hanya doanya ibu Hana, ya. Ketika ibu Hana sudah melahirkan bayi, maka bayi tadi setelah tumbuh besar, bayi tadi diberi nama Samuel. Samuel dibawa ke bait Allah, diserahkan kepada Imam Eli. Ketika diserahkan kepada Imam Eli, dididik Samuel di sana, tinggal bersama dengan Imam Eli. Nah, ketika tinggal bersama Imam Eli, di sanalah Samuel mendapatkan didikan, dididik dan dirawat oleh Imam Eli. Nah, di sana dalam cerita ini tidak berhenti pada ibu Hana, tetapi ada ibu yang lain yang melahirkan anak. Di sini ada namanya Ibu Rut. Nah, Ibu Rut ini mempunyai suami yang bernama Boas. Suaminya bernama Boas. Nah, ketika itu Ibu Rut mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang bernama Obed. Nah, Obed ini diberikan nama ini begitu indah, dan banyak perempuan-perempuan yang memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, tidak lain adalah Maria. Maria memuliakan nama Tuhan dengan cara mengandung bayi dari Roh Kudus, yang bayinya ketika lahir diberi nama Yesus, ya, diberi nama Yesus. Itu disebut yang sering kita peringati hari Natal. Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus, ya. Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus. Di sana para malaikat menyambut dengan sukacita, dan bala tentara surga bersukacita menyambut kelahiran Sang Mesias, yaitu Yesus. Nah, kita bersama-sama mengucap syukur karena kejadian kita begitu ajaib. Kita diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan karena kita adalah ciptaan yang sempurna.
ciptaan yang istimewa. Aku memuliakan Tuhan dengan perbuatan dan sikapku yang baik. Kita menunjukkan setiap saat kepada Tuhan supaya kita diberikan kelimpahan berkat, supaya kita diberkati kehidupan kita. Karena itu kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Sebelum berdoa, anak-anak lipat tangan, tutup mata, karena kita berdoa kepada Tuhan. Berikan sikap yang baik, salah satu bentuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar melalui video kami saat ini. Tuhan, biarlah kami boleh melihat video ini, boleh menonton video ini, sehingga kami boleh memahami pelajaran kami saat ini. Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau berikan kesehatan kepada kami, kepada orang tua kami, kepada guru kami. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.